Ya, saudara, saat ini kita sudah kembali terhubung dengan Bapak Yudi Setiawan, selaku Satgas COVID-19 Kota Palembang. Halo, selamat petang Pak Yudi. Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, jika dilihat dari grafik Dinas Kesehatan, Kota Palembang menjadi penyumbang terbanyak COVID-19 saat ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena kita tahu bahwa Palembang ini kan pusat perekonomian ya. Jadi Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan, di mana jumlah penduduk di Kota Palembang juga pasti lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota yang lainnya yang ada di Sumsel. Ya. Jadi di Palembang ini lebih kurang jumlah penduduknya adalah 1,6 juta jiwa. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 ini penularannya adalah dari manusia ke manusia, ya, di mana tingkat kepadatan itu tinggi, jumlah penduduknya banyak, maka resiko untuk terjadinya transmisi penularan COVID-19 juga akan semakin besar, ya. Jadi berbeda sekali dengan kabupaten kota yang jumlah penduduknya sedikit, jarak antar satu rumah dan rumah yang lainnya juga masih jauh, itu relatif lebih sedikit kasusnya dengan daerah yang jumlah penduduknya banyak seperti di Kota Palembang. Baik Bapak, apakah kasus yang terjadi di Kota Palembang banyak dari mereka yang belum divaksin? Nah, kita belum bisa menyimpulkan seperti itu karena kasus COVID-19 yang di Kota Palembang sekali lagi status vaksinnya tidak kita catat semuanya, ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa vaksinasi ini adalah merupakan salah satu cara dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Ya. Jadi orang-orang yang sudah divaksin bukan berarti yang bersangkutan bebas untuk tidak terkena COVID-19. Ya. Jadi sekali lagi datanya kita belum bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19 di Kota Palembang adalah orang yang belum divaksin atau orang yang sudah divaksin karena datanya belum kita kumpulkan secara detail. Baik, baik. Pak Yudi, lantas bagaimana dengan proses perawatan pasien yang memiliki status orang tanpa gejala atau OTG? Apakah rumah sehat seperti Wisma Atlet sudah diberlakukan kembali? Apalagi mengingat OTG ini merupakan salah satu pasien yang sangat besar sekali kemungkinannya untuk menularkan virus COVID, seperti itu. Ya, ini merupakan masalah juga bagi kita ya. Memang secara teori sesuai dengan panduan yang ada bahwa orang yang terkonfirmasi COVID-19 bila dia masuk dalam kriteria tidak ada gejala ataupun masuk dalam kriteria gejala ringan itu cukup melakukan isolasi mandiri di rumah, ya. Dan yang memang mempunyai gejala sedang sampai gejala berat itu dirawat di rumah sakit. Tetapi yang jadi kendala terkadang yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri secara maksimal di rumah dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah jumlah kamar di rumah yang tidak memungkinkan ataupun luas rumah yang tidak memungkinkan. Nah, kalau dikaitkan dengan Wisma Atlet ini ranahnya atau wewenangnya adalah punya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang informasinya kemarin mau dibuka tanggal 17 Mei 2021, tetapi sampai saat ini kita dari Dinas Kesehatan Kota Palembang belum mendapat informasi secara resmi dari pihak Pemprov melalui Dinkes Provinsi Sumatera Selatan apakah memang Wisma ini akan dibuka atau belum. Baik Bapak, kendala apa yang pernah dialami dan upaya apa yang akan dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Palembang, Bapak? Ya, kalau berbicara masalah kendala tentunya adalah bagaimana upaya kita meningkatkan kepatuhan masyarakat supaya tetap menjalankan protokol kesehatan itu yang paling sulit ya. Karena ini merupakan suatu kebiasaan yang memang harus kita laksanakan, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan protokol kesehatan ini sangat sulit sekali mau dikatakan katakanlah bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang. Itu tantangannya, terutama pada masyarakat yang berada di luar rumah, di pasar tradisional dan sebagainya. Ya, itu yang paling menjadi masalah karena kita tahu bahwa
penanganan COVID-19 ini yang paling efektif adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan posko yang ada di tiap kelurahan, posko PPKM, pembatasan perlakuan kegiatan masyarakat berskala mikro, karena di posko tersebut ada unsur dari Babinsa, unsur dari Babin Kapitmas, dari Satpol PP, dari kecamatan, dari puskesmas. Nah, ini yang akan kita laksanakan, kita maksimalkan. Kemarin kita sudah rapat juga dengan pihak kepolisian bahwa data yang masuk ke Dinas Kesehatan Kota Palembang yang sumbernya dari New All Record itu akan kita konfirmasi, kita klarifikasi lagi, kita serahkan ke pihak puskesmas dan kecamatan. Lalu nanti pihak kecamatan melakukan tracing bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait yang ada di posko tersebut. Nah, data yang memang ada di wilayah tersebut nanti akan kita olah lagi dan kita rilis perharinya melalui aplikasi yang ada. Seperti itu. Terima kasih Pak Yudi atas informasinya dan juga terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama TVRI Sumsel sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.